Oke, halo, selamat apa aja. Hari ini di video ini saya akan bercerita apa saja yang harus dipersiapkan untuk mengajukan judul proposal skripsi sesuai dengan panduan akademik FISIP Universitas Palangkaraya. Adapun untuk mekanisme pengajuan usulan proposal skripsi itu persyaratan umumnya, pertama-tama teman-teman mahasiswa harus sudah mengumpulkan 128 SKS dan menyelesaikan mata kuliah wajib. Kemudian teman-teman mengajukan usulan proposal tersebut ke dosen PA, mengajukan 3 yang akan dielaborasi atau yang sanggup untuk diselesaikan pada masa penelitian skripsi nantinya. Nanti tema tersebut akan dipertimbangkan oleh dosen PA sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan teman-teman untuk melaksanakan dan mempertahankan argumentasi tersebut di ujian proposal skripsi. Nah, kemudian dosen pembimbing tersebut akan memberikan ACC untuk judul yang dirasa mampu diselesaikan teman-teman, dan kemudian diajukan ke jurusan untuk ditetapkan surat keputusan pembimbingan skripsi. Dan juga ini yang penting dari semuanya, bahwa setiap judul yang diajukan ke dosen PA itu harus sesuai dengan rencana penelitian induk FISIP dan juga sesuai dengan kompetensi dari jurusan di mana teman-teman belajar. Oke, untuk mekanisme pengajuan judul ini, teman-teman mahasiswa itu membuat ajuan judul dan diberikan kepada dosen PA. Tugas dosen PA di sini adalah memberikan pertimbangan sesuai dengan kemampuan akademis teman-teman mahasiswa, kebaruan teori yang akan digunakan untuk mengelaborasi kasus yang teman-teman mahasiswa anggap menarik, dan juga di bagian metode penelitian. Jika sudah disetujui oleh dosen PA, kemudian diajukan kembali ke jurusan. Jurusan di sini akan mengusulkan usulan dosen pembimbing skripsi yang didasarkan pada topik yang dipilih mahasiswa. Nah, setelah itu SK keluar dan proses pembimbingan akan dilaksanakan. Nah, proses pembimbingan ini seperti apa? Nah, dosen pembimbing yang telah ditetapkan melalui SK dekan atau dekan bagian akademik itu akan menelaah isi proposal secara keseluruhan, mulai dari pendahuluan, kerangka teori, dan metode penelitian. Fungsinya apa? Untuk mendapatkan kejelasan dari judul yang diajukan. Teman-teman mahasiswa paham apa tidak apa yang dimau dari tulisan yang teman-teman buat gitu. Nah, proses ini terus berlangsung gitu, agar supaya hasil yang diharapkan nanti bisa jadi baik dan membanggakan untuk jurusan. Nah, setelah selesai dan mantap untuk pembimbingan, akan diberikan ACC oleh dosen pembimbing skripsi ini tadi untuk didaftarkan mengikuti seminar proposal skripsi. Nah, ketika sudah didaftarkan akan keluar surat tugas ujian proposal skripsi yang terdiri atas 2 nama pembimbing dan 2 penelaah penguji proposal skripsi. Nah, ini adalah salah satu contoh jadwal ujian proposal periode April 2021, di mana di dalam surat ini disampaikan juga nama penguji atau penelaah dari proposal yang teman-teman sudah laksanakan bimbingan secara intensif,
Dan kedua penelaah ini akan bertugas untuk memastikan bahwa terdapat kesatuan yang utuh dari 3 buah bab yang telah teman-teman tulis dan sudah dibimbingkan sebelumnya, sehingga nanti ketika di dalam proses penelitian itu akan semakin mempermudah teman-teman untuk menyelesaikan skripsi ini. Kemudian di proses seminar. Nah, proses seminar ini dari pengalaman yang sudah saya jalani, dosen pembimbing itu akan membackup teman-teman dari penelaah atau penguji proposal yang telah ditetapkan. Nah, berikut ini bisa saya sedikit tampilkan contoh ketika saya menjadi penelaah pada sidang proposalnya atas nama Budianur, dan saya sudah mendapatkan izin untuk mempublikasikan videonya di dalam video ini. Ya, baik, Saudara Budianur, silahkan Anda presentasikan proposal penelitian ini, singkat, padat, dan jelas. Jangan terlalu panjang, supaya bisa lebih banyak waktu pada saat sesi tanya jawab, agar lebih menyempurnakan usulan penelitian ini. Untuk kesempatannya kami persilakan. Baik, untuk kesempatan the one and only ya, kita berikan kepada Ibu Tami yang cantik untuk komentar, saran, kritik, serta masukan agar ke depan usulan penelitian ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Terima kasih Pak Riki atas kesempatannya. Oke, pertama-tama saya ucapkan selamat Budianur sudah menulis tulisan ini ya. Walaupun awal-awal saya agak bingung dengan judulnya, dan berkaitan dengan judul pula saya akan bertanya kepada Budianur. Kenapa sih Budianur memilih judul ini? Apa yang menarik dari Kotim pemilihan Bupati Kotim tahun 2020? Itu dulu. Gitu. Coba di tahun 2016 waktu pemilu bupati juga, itu apa aja sih temuannya sampai Budianur menulis akan mengelaborasi di tahun 2020? Temuan seperti apa? Bukankah setiap pemilu temuannya pasti itu-itu saja gitu. Terus apa yang menarik gitu? Dan seluruh pelosok Indonesia pun masalahnya tetap sama, penggelembungan suara, black campaign, segala macam. Ada apa sama Kota Waringin Timur sampai Budianur memutuskan untuk mengangkat judul ini? Ada apa sih? Apa yang berbeda dengan apa yang terjadi di overall Indonesia? Oke, skip aja itu di latar belakang di awal-awal. Sekarang kita masuk yang sesi kedua ya. Kan Budianur di sini saya lihat pakai 5 kerangka konsep ya. Kerangka konsep apa teori itu? Teori Bu, ada 4. 4 apa 5 teori? 5 saya baca. 4 Bu. 4 teori ya. Bagaimana Budianur mengaitkan keempat teori ini dengan rumusan masalah yang Budianur tetapkan? Ketika ini selesai kan nanti penelitian tuh. Gimana tuh di lapangannya? Kira-kira.
Itu baru satu teori. Terus teori yang lain fungsinya untuk apa tuh? Ini untuk apa namanya? Selanjutnya ya, kutipan ini. Ini Bu Dianur beneran baca bukunya, bukunya Solihah, bukunya Nugroho. Mana coba saya lihat bukunya dulu. Oke, baiklah. Saya pikir itu aja, karena saya tidak mengerti makanya saya tanya. Terima kasih ya Budi atas jawabannya. Tetap saja saya tidak mengerti. Baik Pak Riki, Pak Dr. Riki, saya kembalikan. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi ada beberapa pertanyaan memang yang muncul ya dari tulisan Budianur, terutama terkait dengan teori ya. Ada terlalu banyak teori. Iya, Yang banyak Budianur sekali. sendiri bingung akan menggunakan teori mana sebagai pisau analisis. Yes. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, catatan pertama dari saya tadi adalah terkait dengan Budianur belum mencantumkan kekhasan penelitian ini. Yes. Ya, kenapa penelitian ini menjadi menarik untuk diteliti? Ya, karena itu cara satu-satunya untuk memperbaiki itu adalah Budianur harus punya data 2016 kampanye pengawasan Badan Pengawas Pemilu, bukan Banwaslu ya, Bawaslu. Kalau dulu namanya Panwaslu, sekarang jadi Bawaslu. Bawaslu. Ya, setelah Undang-Undang 2017 jadi Bawaslu. Ya. Dulu namanya Panwaslu kalau tingkat kecamatan. Berubah setelah Undang-Undang nomor tahun 2017 tentang pemilu. Jadi seluruhnya itu Bawaslu. Mulai tingkat kabupaten, provinsi, sampai pusat namanya Bawaslu. Itu, nah untuk memperbaiki itu maka Budianur perlu melengkapi ya data 2016. Apa saja pelanggaran kampanye di 2016, serta Anda sandingkan apabila mungkin ada data terkait yang terjadi di 2020. Apakah ada semacam pola yang sama atau mungkin ada pola yang berbeda? Nah ini penting ya, itu di latar belakang Anda masukkan. Nah terus yang kedua, terkait teori juga, nanti kita akan diskusikan dengan tim pembimbingan, mana teori yang paling relevan, paling tepat, tidak perlu dimasukkan semua. Ya. Serta yang ketiga tadi terkait dengan penggunaan aplikasi ya. Memang anak-anak mahasiswa ini belum terbiasa menggunakan aplikasi daftar pustaka, EndNote, BodyNote, Footnote. Ya, karena dalam tugas-tugas mereka juga jarang digunakan seperti itu. Harusnya dari tugas-tugas mata kuliah sudah kita perkenalkan sama mereka. Siap. Mungkin itu saja yang bisa saya komentari ya. Karena the one and only tadi. Sebenarnya kalau digunakan komparatif juga jauh lebih bagus karena ini jarang terjadi gitu di pemerintahan UPR, dan saya pikir ketika Budianur menyesuaikan apa yang diberikan oleh Pak Riki masukan tadi dan juga mempertimbangkan untuk melengkapi data di latar belakang tadi, jadinya akan bagus. Saya meyakini itu dan layak sekali ini untuk dilakukan penelitian. Dengan konsekuensi ya harus benar-benar penelitian, collecting datanya harus benar. Nggak cuma sekedar meniru apa yang tertulis di Google Scholar atau tralala itu. Kita sampai pada keputusan akhir ya, Saudara Budianur, NIM GAC 115143 dengan judul proposal penelitian pengawasan Badan Pengawas Pemilu dalam kegiatan kampanye dan pemungutan suara pada pemilu bupati, pemilihan bupati dan wakil bupati Kota Waringin Timur tahun 2020, kita nyatakan boleh dilanjutkan ke dalam penelitian. Anda dinyatakan lulus dengan revisi. Saya ucapkan selamat Budianur. Nah, hasilnya dari proses seminar ini apa? Memastikan bahwa teman-teman mampu
melakukan penelitian sesuai dengan kerangka teori dan metode yang telah ditetapkan tadi. Umumnya dari proses seminar proposal skripsi ini akan dihasilkan revisi minor atau mayor untuk teman-teman lengkapi agar bisa melaksanakan penelitian di lapangan. Mungkin itu mekanismenya.